di sini saya akan membahas awal mula perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan terhadap VOC kembali terjadi di Jawa. Kali ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Raden Mas Said adalah putra dari Raden Mas Ria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayulan putri dari Adipati Blitar. Raden Mas Said kemudian diangkat sebagai ganda keraton atau pegawai rendahan di istana. Raden Mas Said kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat, namun justru mendapat hinaan dari keluarga kepatihan, bahkan dikaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Ia diikuti Raden Sutawijaya dan Suradiwangsa pergi keluar kota untuk menyusun kekuatan. Oleh para pengikutnya Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Sudipianing Prang. Hingga kini sebutan Mas Said yang sangat dikenal masyarakat yaitu Pangeran Sambernyawa. Perlawanan Mas Said ternyata cukup kuat sehingga menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwana II sebagai raja di Mataram. Pada tahun 1745, Pakubuwana II mengumumkan sayembara barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati atau di wilayah Seragen sekarang. Mendengar adanya sayembara Pangeran Mangkubumi, adik dari Pakubuwana II ingin mencoba sekaligus menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Ternyata Pakubuwana II ingkar janji. Karena bujukan Pati Pringgalaya, Pakubuwana II tidak ingin memberikan tanah Sukowati kepada Pangeran Mangkubumi. Terjadilah pertentangan antara Raja Pakubuwana II yang didukung Pati Pringgalaya di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi di pihak lain. Tiba-tiba dalam pertemuan terbuka di istana itu Gubernur Jenderal Van Imhoff mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Hal inilah yang sangat mengecewakan Pangeran Mangkubumi sehingga meninggalkan istana dan mengadakan perlawanan terhadap VOC. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali pergi ke Sukawati untuk menemui Mas Said. Kedua pihak bersepakat untuk bersatu melawan VOC. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Pada tahun 1749, dalam suasana perang sedang berkecamuk di berbagai tempat, terpetik berita kalau Pakubuwana II jatuh sakit. Dalam keadaan sakit ini, Pakubuwana II terpaksa harus menandatangani perjanjian dengan VOC pada tanggal 11 Desember 1749 antara Pakubuwana II yang sedang sakit keras dengan Gubernur Baron van Hohenroof sebagai wakil VOC. Isi perjanjian antara lain, susuhan Pakubuwana II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Hanya keturunan Pakubuwana yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC dengan Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwana wafat tanggal 15 Desember 1749. Baron van Hohenroof mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhan Pakubuwana III. Pangeran Mangkubumi dan Mas Said sangat kecewa dengan adanya perjanjian tersebut, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanannya terhadap kezaliman VOC. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai perjanjian Gijayati pada tanggal 13 Februari 1755. Isi pokok perjanjian itu adalah bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah barat atau daerah Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Adapun latar belakang perlawanan dalam sejarah Indonesia. Perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi dilatar belakangi oleh 1. Intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram. 2. Sikap Pakubuwana II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan tunduk terhadap VOC. 3. Keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Dan adapun kesimpulan perlawanan yaitu satu perlawanan yang terjadi pada abad ke-16 di berbagai daerah ditunjukkan kepada Portugis, Spanyol, dan Belanda.
Kemudian perlawanan rakyat pada abad ke-17 dan ke-18 umumnya ditunjukkan kepada dominasi kongsi dagang VOC Belanda. 2. Perlawanan rakyat Indonesia dilatar belakangi karena tindakan monopoli, keserakaan, dan intervensi politik dengan divide et impera dari pemerintahan kongsi dagang itu. 3. Perlawanan rakyat Indonesia umumnya memang dapat dipatahkan oleh kekuatan musuh yang sering berlaku licik dan memang persenjataannya yang lebih lengkap. 4. Dominasi pemerintahan kongsi dagang dan kekalahan perlawanan rakyat mengakibatkan sebagian besar kepulauan Indonesia dikuasai sebagai asing, terutama VOC. 5. Perilaku penjajahan itu tidak sesuai dengan fitrah dan hak asasi manusia, maka harus dilawan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dan selamat menonton.